Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Zahra. Saya Kamilian Nisa Putri. Saya Anissa Renata Data. Saya Naila Zarwa Farihah. Jadi di sini kami ingin menjelaskan tentang globalisasi ekonomi. Nah, jadi yang pertama itu adalah pengertian dari globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah sebagai proses suatu hal jadi mendunia. Hal ini dapat berupa teknologi, informasi, pemikiran, dan gaya hidup masyarakat. Tapi ada sudut pandang lain nih tentang apa sih globalisasi ekonomi itu. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi ekonomi merupakan sebuah proses terbangunnya sistem, organisasi, dan komunikasi di antara masyarakat dunia untuk menuruti sistem dan beragam kaidah yang sama. Terdapat berbagai bentuk dalam globalisasi, yakni globalisasi di bidang ilmu pengetahuan, komunikasi, transportasi, budaya, dan ekonomi. Berikut adalah dampak positif dari globalisasi di bidang ekonomi. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, kesejahteraan tenaga kerja meningkat. Ketiga, terciptanya bisnis e-commerce. Keempat, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Kelima, memperluas akses ke pasar. Keenam, masuknya investasi asing. Selanjutnya aku akan ngejelasin dampak negatif dari globalisasi ekonomi. Yang pertama, akan adanya monopoli dan oligopoli yang dimana perputaran ekonomi itu akan didominasi oleh beberapa perusahaan saja atau konglomerat. Dan nggak ada badan pemantauan persaingan secara global. Yang kedua, produk lokal akan kalah saing nih dengan produk impor karena produk impor itu dianggap lebih murah, lebih memiliki kualitas yang baik, sama lebih menarik. Untuk yang ketiga, adanya peningkatan kesenjangan sosial. Pemanfaat globalisasi ekonomi ini seringkali nggak merata, jadi cuman beberapa sektor aja yang memiliki keuntungan yang lebih besar, sedangkan yang lainnya tuh lebih kecil. Jadi memicu ketimpangan sosial dan religius. Kita akan membahas 5 contoh nyata dari globalisasi ekonomi. Yang pertama adalah globalisasi produksi. Apa sih globalisasi produksi itu? Globalisasi produksi adalah proses mengadaptasi suatu produk untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan di berbagai negara dan budaya. Globalisasi produksi mencakup 3 hal. Yang pertama, produk fisik. Yang kedua, teknologi dan jasa. Dan yang ketiga adalah budaya. Pada produk fisik, terdapat barang konsumsi seperti ponsel buatan Amerika, pakaian dari Korea, atau makanan dari Jepang. Yang kedua adalah produk manufaktur seperti perusahaan otomotif seperti Toyota dan Honda yang mendirikan pabriknya di berbagai negara. Yang kedua adalah teknologi dan jasa, yaitu kemajuan teknologi seperti internet, aplikasi media sosial, Facebook dan Twitter, dan platform komunikasi seperti WhatsApp, serta kemajuan pada perangkat keras. Yang ketiga adalah masuknya film dan musik, yaitu budaya pop dari negara-negara seperti Korea Selatan, K-pop, dan Hollywood dari Amerika Serikat. Contoh nyata yang kedua dari globalisasi ekonomi adalah globalisasi pembiayaan. Globalisasi pembiayaan adalah kondisi ketika batas negara tidak lagi menjadi penghalang bagi aliran modal, pinjaman, dan investasi antar negara untuk mendukung kegiatan bisnis dan proyek yang berskala internasional. Contoh globalisasi pembiayaan. Yang pertama adalah perusahaan BUMN seperti PT Telkom yang menggunakan pembiayaan internasional untuk ekspansi jaringan telepon global, dan PT Jasa Marga yang melakukan pembiayaan bersama mitra asing untuk pembangunan jalan tol. Yang kedua ada startup digital, dan yang ketiga ada bank pembangunan multilateral seperti Lembaga Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang memberikan pinjaman jangka panjang untuk proyek infrastruktur di negara berkembang. Contoh nyata dari globalisasi ekonomi yang ketiga adalah globalisasi tenaga kerja, yaitu fenomena globalisasi ekonomi yang menciptakan arus pertukaran tenaga kerja antar negara yang lebih luas. Globalisasi tenaga kerja ini memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu adalah meningkatnya
mobilitas dan akses pasar, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, serta mendorong kemajuan pada sektor industri dan jasa. Selain memiliki dampak positif, globalisasi tenaga kerja ini juga memiliki dampak negatif, yaitu persaingan tenaga kerja lokal yang lebih ketat, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakpastian upah dan eksploitasi. Contoh globalisasi tenaga kerja, yaitu peningkatan migrasi tenaga kerja asing ke berbagai negara untuk bekerja, perusahaan multinasional yang merekrut karyawan dari negara yang berbeda, serta fenomena outsourcing jasa atau pekerjaan tertentu ke negara lain dengan biaya yang lebih murah. Contoh nyata dari globalisasi ekonomi yang keempat adalah globalisasi jaringan informasi, yaitu proses penyebaran dan pertukaran informasi secara mendunia yang memungkinkan manusia untuk terhubung dan saling bergantung satu sama lain, tanpa terhalang batasan geografis yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi dan internet. Dampak positif dari globalisasi informasi ini adalah yang pertama, mempermudah akses terhadap informasi dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, memberikan peluang baru dan dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga, memungkinkan komunikasi dengan siapa saja di seluruh dunia tanpa terhalang batasan geografis. Adapun dampak negatif dari globalisasi informasi, yang pertama, resiko kejahatan cyber, yang kedua, perubahan sosial budaya, dan yang ketiga adalah ideologi baru. Contoh nyata dari globalisasi ekonomi yang terakhir adalah globalisasi perdagangan, yaitu fenomena ekonomi di mana pasar-pasar negara yang awalnya terpisah saling terintegrasi menjadi satu kesatuan global. Hal ini ditandai dengan peningkatan proporsi produksi dunia yang melintasi batas negara melalui ekspor dan impor barang serta jasa, dan didukung oleh perkembangan teknologi dan kemudahan komunikasi yang memungkinkan bisnis menjangkau pasar yang lebih luas dan memperkuat kerjasama internasional.